Di situ dikatakan, ketika seseorang dikasih amanah untuk memimpin rakyat, dibebani untuk menjadi pemimpin, tetapi dia menipu rakyat, dia korup, dia membohongi rakyat, ketika dia mati haram baginya surga. Ini sudah jarang dibahas, Pak. Nggak pernah lagi disampaikan. Orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhiratnya menjadi pemimpin yang korup. Saya doakan ya semua taruna menjadi pemimpin Indonesia yang luar biasa ini. Tapi ingat, tapi mohon maaf, orang-orang yang punya kesempatan untuk ngomong dengan para pejabat tidak pernah disampaikan. Kenapa, Bu? Takut lah disangoni. Ngeri saya, Pak. Maka kemarin ketua MPR datang ke pondok saya, ketua DPRD DKI datang ke pondok saya, wakil ketua 1 yang mempunyai mitra dengan TNI datang ke pondok saya bilang, saya ada tamu, Pak Ketua MPR. Siapa, Gus? Anggota DPR. Saya ditanya, anggota DPR sama KPK hebat mana, Gus? Oh, DPR. KPK bisa jadi anggota KPK diberi oleh DPR. Panglima TNI sama DPR. Kenapa Panglima TNI bisa jadi dipilih dulu sama Komisi 1? Kapolri dipilih dulu sama Komisi 3, hebat DPR. Terakhir dia tanya sama saya, kalau DPR dengan Nabi Muhammad hebat mana, Gus? Saya mikir ini. Akhirnya saya jawab, oh hebat DPR. Akhirnya DPR-nya tanya, kenapa, Gus? Jelas Nabi Muhammad takut dengan Allah, DPR belas nggak takut dengan Allah. Maka ketika saya diundang sama teman-teman Komisi 1, saya bilang, kebetulan Komisi 1 itu relasinya TNI, saya bilang, mayoritas bangsa Indonesia besok banyak yang masuk surga, termasuk anggota DPR yang merampok uang KTP. Begitu masuk surga, malaikat diprotes sama kiai. Malaikat itu DPR, maling uangnya rakyat, maling uang KTP. Kenapa mereka masuk surga? Apa jawaban malaikat? Pak Kiai, Anda yang sabar. Kenapa DPR itu masuk surga? Hanya kunjungan kerja. Oh, selesai sudah. Kita diadu domba persoalan itu. Maka kenapa Pak Panglima TNI waktu itu Pak Gatot Nurmantio mau ke pondok saya itu alasan sederhana, Pak Habib. Saya cuma 3 hari sebelum beliau datang saya ditelepon dari Jakarta, dari Mabes. Gus, mohon izin, Pak Panglima TNI mau ke pondok. Besok berasa pengajian di tempat Gus Miftah malam Minggu Pahit. Karena kebetulan saya punya pengajian malam Minggu Pahit. Agenda beliau dari Malang, ada Liga TNI waktu itu di Malang, kemudian ke Jogja langsung ke pondoknya Gus. Beneran dan siap datang. Akhirnya apa? 2 hari sebelum beliau datang itu orang wirawiri ke pondok, dari Koramil, dari Kodim, dari Korem. Beneran Gus, Pak Panglima TNI mau datang loh. Kowe iki tentara kok goblok, wong atasanmu kok takon aku. Ya takono karo atasanmu. Kalau yang min Koramil namanya Dan Ramil, kalau yang min Kodim namanya Dandim, Korem dan Rem. Kalau aku Dan Cok jarang kok kamu tanya, enggak tahu. Apa Gus? Ada kiai dijemput oleh pendeta untuk piknik ke Parangtritis menggunakan bis kota. Begitu naik bis kota, Pak Kiai bilang Bismillah. Diprotes sama pendeta Pak Panglima. Salah Pak Kiai, ini bukan Bismillah, tapi bis kota. Sampai jalan hujan lebat. Pendetanya bilang, ada petir, haleluya, haleluya. Diprotes sama Kiai, salah pendeta itu bukan haleluya tapi halilintar. Akhirnya sampai Parangtritis, Pak Kiai nggak pernah pakai celana, pakai sarung. Ada angin kencang, buat sarungnya buka. Pendeta bilang, wow. Dijawab oleh Pak Kiai, salah Pak Pendeta, ini bukan wow tapi alif. Saya yakin yang tidak tersenyum karena tidak lulus Iqra. Saudara taruna tahu siapa nama asli Pangeran Diponegoro? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Ada taruna bisa hafal, langsung saya kasih serban saya, maju ke depan.
Yang terhormat Direktur Pendidikan Akademi Angkatan Udara, yang kami hormati Bapak Ustadz Gus Miftah, yang kami hormati para pejabat, pengurus pihak di Akademi CBSAU, tamu undangan, serta tamu-tamu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di gedung Sabang Merauke Akademi Angkatan Udara yang kita cintai dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah. Tak lupa pula kita haturkan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Apa jawaban orang ini? Sama, Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, negara kita itu menjadi negara yang aneh. Selama ini pernah saya sampaikan ketika Panglima TNI waktu itu Jenderal Gatot Nurmantio datang ke pondok saya. Saya sampaikan, Arab Saudi itu negaranya ideal. Kenapa? Sumber daya alamnya banyak, rakyatnya kaya. Singapura ini negara aneh. Anehnya di mana? Negaranya miskin, tidak ada sumber daya alam, tapi rakyatnya kaya. Lah Indonesia ini super lucu. Sumber daya alamnya begitu luar biasa, gemah ripah lojinawi. Negaranya kaya, tapi rakyatnya miskin. Maka kemudian ketika saya disuruh menganalisa, nggak usah jauh-jauh, yang sama-sama negara mayoritas Islam, kita bandingkan dengan Arab Saudi. Bapak Ibu, Arab Saudi itu apa sih kehebatannya? Kalau nggak ada Makkah Madinah, barangkali nggak ada kok Arab Saudi itu. Kenapa hari ini terjadi perang di Yaman dan Suriah? Itu kan kasusnya sama dengan ketika Amerika menguasai Freeport di Papua. Ini masa kontraknya habis, kemudian tidak diperpanjang. Arab Saudi itu sumber daya alamnya salah satunya ngontrak di negara ini, Pak. Begitu kontraknya habis tidak diperpanjang, ini marah, maka terjadi perang. Artinya apa? Secara sumber daya alam Arab Saudi tidak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Jauh, Pak. Kering kerontang. Dimanapun saya turun di seluruh Indonesia ketika saya datang pengajian, semuanya hijau royo-royo dan menyenangkan. Dimanapun Anda turun di tanah Arab, mau di Madinah, mau di Riyadh, mau di Jeddah, semuanya kering kerontang. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka lebih makmur daripada kita? Kenapa mereka lebih kaya daripada kita? Kenapa rakyatnya lebih sejahtera daripada Indonesia? Jawabannya ada 3. Yang pertama, kalau Bapak Ibu yang saya muliakan datang ke Mekah Madinah atau ke tanah Arab secara umum, coba Anda lihat kalau Anda umroh, sesaat menjelang adzan tidak ada orang beraktivitas, toko tutup, hotel kantor tutup. Saya pernah bertanya kepada mereka, kenapa Anda tutup? Saya malu kalau mendengar adzan saya masih beraktivitas. Kenapa? Karena itu adalah panggilan sayang dari Allah. Pertanyaannya kemudian adalah, adakah itu kita dapatkan di Indonesia? Tidak, Pak. Kita dengar adzan aja susah. Aktivitas di kantor dengar adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang jawabannya apa? Adzan meneh. Kita itu senang dengar adzan cuma sekali, Pak. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, Pak, tapi karena berbukanya. Makanya acara saya di TVRI Jogja itu kalau bulan Ramadan, gemar Ramadan menjelang maghrib, itu penontonnya mengalahkan RCTI, Indosiar dan lain-lain. Saya bangga waktu itu. Akankah mereka senang dengan ceramah saya? Ternyata enggak. Kenapa mereka lebih milih TVRI Jogja daripada RCTI? Karena TVRI Jogja adzan maghribnya lebih duluan daripada RCTI. Selisihnya 10 menit, Pak. Bila perlu adzan maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Subhanallah. Ini tidak kita dapatkan di Indonesia. Padahal kemudian kalau kita ingat cerita Jenderal Sudirman, bagaimana kemudian beliau menjadi orang yang luar biasa, legenda tentara nasional sampai hari ini.
Ketika dia ditanya sama penderek-pendereknya, waktu pengikut-pengikutnya, tentara-tentaranya dan pasukan-pasukannya, apa yang menyebabkan Jenderal Sudirman hebat? Yang dimana-mana oleh Pak Gatot waktu itu dibahas. Salah satunya apa? Karena Jenderal Sudirman senantiasa menjaga sholat 5 waktu di awal waktu. Di awal waktu. Sementara kita mohon maaf, kita jauh dari hal-hal yang demikian. Ini yang pertama. Kenapa hari ini Indonesia tidak mendapatkan kemakmuran? Karena terlalu jauh dengan Allah. Padahal dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Ketika hambaku cinta ketemu aku cinta ketemu dia. Tapi sebaliknya, kalau hambaku benci ketemu aku benci ketemu dia. Artinya apa? Kalau saudara-saudara taruna ini pengen besok hidupnya nikmat, coba kamu contoh. Saya hampir punya teman-teman jenderal itu rata-rata ibadahnya luar biasa. Kalau di sini kawan dating bapak tadi barangkali Pak Doviri itu subhanallah itu orang. Saya tanya, bagaimana ketika dia Sespimti? Bagaimana ketika dia Sespim? Bagaimana ketika dia PTIK? Yang lain bingung, Gus. Kemana dia datang ke masjid Pak tahajud? Kemana dia menghadap Tuhan? Selesai. Artinya apa? Kamu kalian para taruna jangan berharap jadi orang besar kalau kamu lupa Tuhan. Ini yang dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Ini yang dicontohkan oleh Pangeran Diponegoro. Artinya solusi untuk bangsa kita hari ini siapa? Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah. Cukup bagiku Allah. Yang menjadi persoalan, Pak, mohon maaf, ini persoalan masyarakat bangsa Indonesia. Kalau kita punya permasalahan keuangan, mau menyekolahkan anak tidak punya uang, mau menikahkan anak tidak punya uang, siapa yang diingat-ingat? Allah atau hutang? Hutang. Kalau kita punya masalah keuangan, yang kita ingatkan cuma 2, 1 sertifikat, 2 BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian? Katanya apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini bahaya, lupa dengan Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kenapa Arab Saudi itu bisa makmur? Ketaatan mereka kepada ulama luar biasa. Ketaatan mereka kepada orang-orang yang mempunyai, dititipi oleh Allah ilmu agama luar biasa. Ini menjadi dilema ketika saya bahas di Indonesia. Ini menjadi masalah ketika saya sampaikan di Indonesia. Padahal apa? Pangeran Diponegoro bisa menjadi orang yang hebat karena begitu luar biasa takdimnya dan hormatnya kepada ulama. Anda tahu siapa nama asli Pangeran Diponegoro? Abdul Hamid. Abdul Hamid pertama kali belajar ngaji ke Ponorogo. Kebetulan saya aslinya Ponorogo tapi lahir di Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau sopir saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Di Ponorogo belajar kepada kiai di Ponorogo. Namanya siapa? Mbah Hasan Besari, Pak. Belajar ngaji di situ. Dari Ponorogo, Pangeran Diponegoro pindah ke Kartosuro, belajar kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro, Abdul Hamid muda pindah ke Purworejo, ngaji kitab jalan kepada Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah lagi kemana? Ke Salam Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada salah satu mbah kiai di situ namanya Mbah Nur Muhammad. Dan Anda tahu apa yang didapatkan oleh Pangeran Diponegoro? Gara-gara dia dekat dengan ulama, dia menjadi orang yang luar biasa. Perang hanya 5 tahun dengan Belanda habis, Pak. Saya ditanya sama anak saya, Abah, kapan Pangeran Diponegoro perang dengan Belanda? Habis maghrib, nah. Loh, kok Abah tahu? Iya, karena 1835 tepat habis maghrib. 1835. Saudara Taruna tahu siapa nama asli Pangeran Diponegoro? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro.
Ada taruna bisa hafal, langsung saya kasih serban saya, maju ke depan. 1, 2, 3, nggak hafal, ya sudah. Ini menjadi orang yang luar biasa karena kedekatannya dengan para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri menyampaikan kepada kita, memerintahkan kepada kita. Siapa mereka yang disebut oleh ulama? Yang disebut sebagai ulama? Al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Warisan yang begitu terlihat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ulama. Kenapa? Karena ulama ini ahli warisnya Rasulullah. Saudara tahu berapa jumlah nabi? Menurut hadis Imam Ahmad dan Baihaqi yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini adalah sahih dalam kitab Mishkatul Masabih, jumlah nabi itu ada berapa Bapak Ibu? 124.000 nabi. Berapa yang menjadi rasul? 315. Berapa yang aja diketahui? 25. Siapa yang mendapatkan ulul azmi? Hanya 5. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, karena jumlah nabi ini banyak, maka warisannya juga banyak. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Musa, gagah. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman, kaya. Saya bilang, Yusuf Mansur, kamu itu turunan Nabi Sulaiman, kaya. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Ayub, sabar banget. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Yusuf, saya umpamanya. Kok senyumnya menghina sekali. Maka apa? Tidak ada pemimpin bangsa ini yang hebat kecuali beriringan dengan ulama. Kenapa Raden Patah menjadi Raja Demak yang luar biasa? Karena dikawal oleh Wali Songo. Demak hancur, pindah ke Pajang. Muncul Raja Pajang, Sultan Hadiwijoyo. Siapa Sultan Hadiwijoyo? Joko Tingkir. Joko Tingkir itu tidak pernah punya keturunan ningrat. Dia bukan darah biru. Tapi kenapa dia menjadi orang hebat? Karena manut dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau dibandingkan nasabnya Pak lebih hebat Aryo Penangsang. Tapi Aryo Penangsang ini tidak manut dengan Kanjeng Sunan Kudus. Kan begitu. Kenapa Soekarno bisa menjadi pemimpin yang begitu fenomenal? Coba Anda lihat, ketika Bung Karno pertama kali ziarah ke makamnya Rasulullah Muhammad SAW, begitu masuk ke halaman Masjid Nabawi, dia melepas semua atribut kepresidenannya. Kemudian dia duduk merangkak menuju makamnya Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Raja Arab Saudi, wahai Presiden, kenapa Anda melakukan itu? Apa jawaban Bung Karno waktu itu? Wahai Raja, benar Anda Raja, saya seorang Presiden. Tetapi hari ini kita akan berjumpa dengan manusia terbaik sepanjang sejarah yang menjadi kekasih Allah. Tidak layak kiranya ketika saya berjalan berdiri menuju ke makam Rasulullah SAW. Begitu hebatnya Soekarno. Maka dia terkenal sampai hari ini. Jenderal Sudirman, bagaimana beliau belajar di kemuhammadiyahan. Jadi saya bilang, pahlawan tentara kita itu luar biasa. Ada tentara yang mewakili Muhammadiyah, ada tentara yang mewakili NU. Iya, kalau Bung Karno, kalau Sudirman, ini jelas Muhammadiyah. Dia dai Muhammadiyah dari Purworejo. Kalau di Ponegoro, ini pasti Nahdlatul Ulama. Karena begitu beliau meninggal, yang diwariskan adalah 1 kitab Fathul Qorib, kemudian yang kedua tasbih. Bahkan menurut Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, pangeran di Ponegoro itu adalah mursyid thariqah. Buktinya apa? Beliau menggunakan selempang biru, selempang hijau ketika beliau naik kuda. Itu merupakan pakaian kebesaran imam thariqah, mursyid thariqah. Mursyid thariqah. Dan pakaian yang beliau gunakan luar biasa. Artinya apa? Kalau kemudian bangsa ini pengen menjadi bangsa yang besar, silakan berjalan dengan beriringan dengan para ulama. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa Arab Saudi bisa menjadi luar biasa? Karena kepatuhannya terhadap kerajaan yang luar biasa. Kepatuhannya terhadap pemimpin yang luar biasa. Ini yang kemudian disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin kamu.
Walaupun ayatnya ini memotong antara taat kepada Allah dan Rasulullah dengan taat kepada pemimpin. Taat kepada Allah, ati'u, taatlah. Taat kepada Rasulullah, ati'u, taatlah. Tetapi ketika taat kepada pemimpin menggunakan kalimat sambung, dan kepada pemimpinmu. Artinya apa? Kita boleh taat kepada pemimpin selama pemimpin itu di dalam rel kebenaran. Selama mereka tidak benar, apa yang dilakukan oleh rakyat boleh mengkritik Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada istilah dalam Islam itu pemimpin itu anti kritik. Gak ada. Gak ada. Selama pemimpin itu benar, wajib ditaati. Kalau dia salah, wajib untuk dikritik. Imam salah saja harus dibenarkan, Pak. Tapi ada juga Pak imam yang ngeyel. Ini sholat Jumat di Wonogiri, imamnya lupa, Pak. Belum baca Fatihah sudah baca surat. Padahal baca Fatihah itu hukumnya wajib. Baca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ini lucu ini. Allahu Akbar. Begitu takbiratul ihram dia langsung membaca surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum teriak. Kalau laki-laki mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, kalau perempuan caranya gimana, Bu? Tepuk tangan. Ingat, Bu, tepuk tangannya bukan seperti ini. Kalau ini tepuk pramuka, Bu. Yang benar adalah telapak tangan kanan ketemu dengan punggung tangan kiri. Atau tepuk paha. Gak usah dipraktekkan lah. Tepuknya telapak tangan kanan ketemu punggung tangan kiri atau tepuk paha. Tapi ingat, pahanya sendiri. Kalau paha kawan bermasalah. Ini imamnya salah. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Karena sholat Jumat makmumnya laki-laki, semuanya teriak subhanallah. Imamnya nggak paham salahnya di mana. Dikira kurang fasih. Diulangi di fase-fase. Qul ya ayyuhal kafirun. Imam semakin bingung. Imam senior kok salah. Dipikir kurang fasih, Pak. Tambah fasih lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak banter banget. Fatihah. Batal sudah sholatnya. Sampingnya ada taruna baru ngasih tahu, nggak boleh ngomong, batal pula kau. Sampingnya ada pejabat AU bilang, untung aku nggak ngomong, batal. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak ada istilah pemimpin itu anti kritik. Harus dikritik. Salah satu yang paling mendasar, kenapa bangsa ini sampai hari ini masih seperti ini? Karena begitu banyaknya pemimpin-pemimpin kita yang korup. Saya jadi ingat ini dengan sebuah cerita fiksi ketika Tuhan menciptakan Indonesia. Ini pernah saya sampaikan waktu itu di depan para menteri dan anggota DPR di Jakarta. Ketika Tuhan menciptakan Indonesia, begitu Tuhan menciptakan planet biru, Tuhan tersenyum dengan riangnya. Malaikat datang. Wahai Tuhan, kenapa Anda tersenyum? Hari ini saya membuat karya yang monumental. Saya ciptakan planet biru. Malaikat bertanya, hebatnya apa wahai Tuhan? Semua yang ada di bumi, di planet biru itu akan berjalan secara seimbang. Maksudnya apa Tuhan? Ada enaknya dan ada nggak enaknya. Contohnya Tuhan, kamu lihat Eropa bagian utara. Ini negara yang kaya penuh peluang. Seperti mana? Inggris, Skotlandia, Prancis. Negaranya kaya. Tetapi keseimbangannya apa? Saya kasih hawa yang sangat dingin yang menusuk tulang. Beda dengan Eropa bagian selatan. Negaranya miskin. Spanyol, Portugal, Italia. Tetapi mereka saya kasih keseimbangan apa? Dengan pemandangan-pemandangan dan negara yang sangat menyenangkan. Akhirnya Tuhan menunjuk sebuah negara, sebuah pulau sambil tersenyum. Kalau itu mana Tuhan, kata malaikat? Kalau ini negara favorit saya. Mana Tuhan? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya para malaikat bertanya, emang hebatnya apa itu NKRI wahai Tuhan? Ini negara yang sangat menyenangkan. Saya kasih mereka sumber daya manusia yang luar biasa.
orang-orangnya sumeh, orang-orangnya menyenangkan, gotong royong dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saya kasih sumber daya alam paling kaya sedunia. Saya kasih tambang Freeport, saya kasih blok cepu, saya kasih blok migas, saya kasih hutan yang merupakan paru-paru dunia, saya kasih lautan yang di dalamnya begitu banyak ikan, saya kasih menteri yang galak supaya bisa menenggelamkan, dan lain-lain. Akhirnya malaikat bertanya, Tuhan, kok semuanya serba enak Indonesia? Keseimbangannya di mana? Apa jawaban Tuhan? Malaikat, di mana keseimbangannya? Wait until you see the idea I put in the government. Apa jawaban Tuhan? Keseimbangannya adalah kamu lihat sampai begitu basah, sampai kamu lihat bagaimana saya taruh orang-orang bodoh di dalam pemerintahan. Ini keseimbangannya, Pak. Negaranya makmur, ternyata keseimbangannya begitu banyak pemimpin-pemimpin yang bodoh ditaruh dalam pemerintahan. Saya bilang, ini kalau orang itu korupsi nggak mau ngaku, itu Fir'aun, Pak. Fir'aun itu kalau kehujanan yang lain pilek, Fir'aun itu nggak pilek. Bahkan yang salah ini hujannya, bukan Fir'aunnya. Fir'aun itu, Bu, kalau makan sambal yang lain perutnya mules. Ini Fir'aun nggak mules, bahkan yang salah ini sambelnya. Lah ini sekarang lagi tren di Indonesia. Nah, berarti yang listrik, yang salah tiang listriknya. Ini kan aneh. Kepalanya bengkak, yang salah bakpaunya. Padahal Fir'aun itu digambarkan di dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena merasa dia menjadi Tuhan. Lah kalau kemudian kita hari ini sifatnya seperti itu, mohon maaf, kita Fir'aun, Pak. Fir'aun itu senang terus, gak pernah susah. Punya uang terus, gak pernah punya utang. Gembira terus, gak pernah susah. Maka kalau Bapak Ibu AAU, mohon maaf kalau kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, lumrah. Kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, lumrah. Saya khawatir kalau ada orang AAU senang terus, gak pernah susah, punya uang terus, gak pernah punya utang. Saya curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Bagaimana kemudian akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika soal kepemimpinan? Satu ketika Rasulullah Muhammad SAW sholat menjadi imam atas sahabat dan para kaum muslimin saat itu. Begitu beliau sholat, setiap kali gerakan sholat ada suara gemuruh dari badan Rasulullah Muhammad SAW. Selesai sholat, ada seorang sahabat yang tidak tahan mendengar suara itu. Siapa beliau? Umar bin Khattab. Rasulullah, ketika sholat tadi, setiap kali pergerakan sholat, kenapa saya mendengar suara bergemuruh dari badan Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Umar, salah, kamu salah dengar. Tidak ada masalah, maafi muskilah, la ba'sa bih, never mind, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain nimbrung, benar Rasulullah, kami semua mendengar ada suara aneh dari badan Rasulullah. Karena melihat kecemasan di mata para sahabat, Rasulullah membuka jubahnya. Begitu membuka jubahnya, betapa terkejutnya para sahabat. Ternyata apa? Ada satu kain yang diikatkan di perut Rasulullah yang di dalamnya ada kerikil. Yang ternyata suara gemuruh itu merupakan gesekan antara satu kerikil dengan kerikil yang lainnya. Para sahabat bertanya, ada apa Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, sudah beberapa hari ini saya tidak makan. Kenapa saya pasang kain itu dengan kerikilnya? Untuk menahan perutku dari rasa lapar. Apa jawaban Umar? Rasulullah, adakah kami akan diam ketika engkau mengatakan itu kepada kami? Apa jawaban Rasulullah? Tidak, wahai para sahabatku. Walaupun aku seorang presiden, walaupun aku seorang khalifah, tetapi aku tidak mau menyusahkan rakyatku. Bagaimana pertanggungjawabanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Biarkan saja rasa lapar ini menjadi hadiah dan kado buatku, supaya umatku sudah tidak ada yang kelaparan lagi, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai segitunya Pak seorang presiden Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis Quds, dalam hadis Bukhari,
Pada hadis nomor 203 di situ dikatakan, ketika seorang dikasih amanah untuk memimpin rakyat, dibebani untuk menjadi pemimpin, tetapi dia menipu rakyat, dia korup, dia membohongi rakyat, ketika dia mati haram baginya surga. Ini sudah jarang dibahas, Pak. Nggak pernah lagi disampaikan. Orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhiratnya menjadi pemimpin yang korup. Saya doakan ya semua taruna menjadi pemimpin Indonesia yang luar biasa ini. Tapi ingat kata-kata saya, apa kata Al-Quran? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Seandainya Tuhan berkehendak mengangkat derajat mereka, Tuhan bisa melakukannya. Tetapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi orang-orang itu lebih cenderung kepada urusan dunia. Wattaba'a hawa, dan mereka menuruti hawa nafsunya. Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya ini kata Al-Quran apa? Famasaluhu kamasalil kalbi. Orang-orang seperti ini perumpamannya seperti, mohon maaf, anjing, kata Al-Quran. Kenapa dikatakan seperti anjing? Intahmil alaihi yalhas. Ketika anjing itu kamu halau, dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas. Kamu tinggalkan, anjing juga akan menjulurkan lidahnya. Kenapa anjing itu selalu menjulurkan lidahnya? Karena seolah-olah pengen menjilati dunia seisinya. Maka di mana-mana dia mengulurkan lidahnya, Pak. Karena pengen menguasai dunia seisinya. Padahal Anda tahu, begitu anjing itu dikasih satu tulang saja, dia sudah merasa puas. Ini pemimpin-pemimpin, mohon maaf kalau kemudian ditafsirkan dari ini, dari ayat ini, yang memperturuti hawa nafsunya berarti seperti anjing. Tapi mohon maaf, orang-orang yang punya kesempatan untuk ngomong dengan para pejabat tidak pernah disampaikan. Kenapa, Bu? Takut rati sangoni. Ngeri saya, Pak. Maka kemarin ketua MPR datang ke pondok saya, ketua DPRD DKI datang ke pondok saya, wakil ketua 1 yang mempunyai mitra dengan TNI datang ke pondok saya. Saya bilang, saya ada tamu, Pak Ketua MPR. Siapa, Gus? Anggota DPR. Saya ditanya, anggota DPR sama KPK hebat mana, Gus? Oh, DPR. KPK bisa jadi anggota KPK diberi oleh DPR. Panglima TNI sama DPR. DPR. Kenapa Panglima TNI bisa jadi dipilih dulu sama Komisi 1? Kapolri dipilih dulu sama Komisi 3. Hebat DPR. Terakhir dia tanya sama saya, kalau DPR dengan Nabi Muhammad hebat mana, Gus? Saya mikir. Akhirnya saya jawab, oh hebat DPR. Akhirnya DPR-nya tanya, kenapa, Gus? Jelas Nabi Muhammad takut dengan Allah, DPR belas gak takut dengan Allah. Maka ketika saya diundang sama teman-teman Komisi 1, saya bilang, kebetulan Komisi 1 itu relasinya TNI. Saya bilang, mayoritas bangsa Indonesia besok banyak yang masuk surga, termasuk anggota DPR yang merampok uang KTP. Begitu masuk surga, malaikat diprotes sama kiai. Malaikat itu DPR, maling uangnya rakyat, maling uang KTP. Kenapa mereka masuk surga? Apa jawaban malaikat? Pak Kiai, Anda yang sabar. Kenapa DPR itu masuk surga? Hanya kunjungan kerja. Oh, selesai sudah. Maka kemudian yang terjadi apa, Pak? Karena kemakmuran negara yang dipertanyakan. Bangsa ini dihadapkan kepada kemakmuran rakyat. Maka kemudian apa? Begitu gampangnya antar anak bangsa di negeri ini diadu domba dengan masalah satu dan yang lainnya. Padahal kalau kemudian dilihat dari kompleksitasnya, yang dihadapi oleh Rasulullah ketika di Madinah sama, Pak, dengan di Indonesia. Maka kemudian memunculkan piagam Madinah. Apa itu isinya? Cara Rasulullah mempersatukan kabilah-kabilah, kaum-kaum, suku-suku yang ada di Yastrib atau Madinah waktu itu. Kalau kemudian dikatakan yang majmu'ahnya Indonesia, enggak, Rasulullah pernah ngasih contoh. Saya bilang, terjadinya konflik hari ini secara horizontal, itu salah satu faktornya adalah kemakmuran rakyat, kesejahteraan. Karena tidak adanya kesejahteraan, tidak adanya kemakmuran, rakyat gampang diadu domba. Ini cara-cara penjajah zaman dulu untuk menghancurkan Indonesia. Mohon maaf, negara yang mempunyai sumber daya alam yang bagus hari ini semuanya dihancurkan oleh Amerika. Coba Anda lihat, Irak dituduh
menyimpan nuklir dan atom. Padahal tujuannya apa Pak? Sumber daya alam. Sampai Saddam Hussein mati nggak terbukti. Omar Khadaman dan lain sebagainya. Sementara mohon maaf, kalau negara-negara yang pengen menguasai sumber daya alam Indonesia dengan agresi militer, nggak akan mungkin bisa terjadi Pak. Kenapa? Melihat semangat juang bangsa Indonesia ketika mengusir Belanda dan sekutunya dalam masa kemerdekaan. Mereka mikir, dulu bener kalau kayak dulu. Dulu bambu runcing, bismillah, Allahu Akbar. Mateni Belanda Pak. Yang heran saya hari ini, bulan puasa, Allahu Akbar tidak untuk mengusir Belanda. Allahu Akbar, bubar ke rumah makan Pak. Aduh, sedih saya Pak. Sekarang Allahu Akbar pengen ganti Pancasila. Aduh, bahaya ini. Saya kemarin pengajian di Magelang, begitu saya keluar rumah di jalan teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir yang bisa teriak kalimat takbir hanya kalian. Begitu mereka teriak Allahu Akbar, kaca mobil saya buka, langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Malah kayak orang sholat Pak. Belanda mikir, apalagi dengan alutsista hari ini yang dimiliki oleh TNI yang begitu luar biasa. Mereka mikir, maka cara menghancurkan Indonesia adalah dengan mengadu domba sama anak bangsa. Dulu diadu domba NU dan Muhammadiyah. Bagaimana mereka saling mencurigai secara teologi. Dan gak pernah berhenti Pak. NU Muhammadiyah itu hanya ormas yang besar saja, yang kecil-kecil muncul terus. Muncul ini, muncul ini, muncul ini, muncul ini. Dan yang diributkan di dunia persoalan-persoalan khilafiyah. Dulu masa kemerdekaan, NU Muhammadiyah ribut persoalan kunut. NU kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut. Tapi saya yakin, kalau Bapak Ibu AAU sudah tidak ada yang ribut persoalan kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di AAU sudah jarang yang sholat subuh. Subuhnya kawanan 6:30, usolinya ditambahi usoli fardhu subuhi kawanan lillahi ta'ala. Dulu orang Indonesia ribut persoalan sholat taraweh, NU 20 rakaat, Muhammadiyah 8 rakaat. Tapi alhamdulillah, kalau di Jogja sudah tidak ada lagi yang ribut seperti itu. Kenapa? Karena sudah ada aliran yang ketiga Pak, 28. Dan yang ketiga ini yang paling menarik, aliran yang tidak taraweh. Subhanallah, ini banyak Pak. Kita diadu domba persoalan itu. Maka kenapa Pak Panglima TNI waktu itu Pak Gatot Nurmantio mau ke pondok saya itu alasan sederhana Pak Habib. Saya cuma 3 hari sebelum beliau datang saya ditelepon dari Jakarta, dari Mabes. Gus, mohon izin, Pak Panglima TNI mau ke pondok. Besok berasa pengajian di tempat Gus Miftah malam Minggu Pahit. Karena kebetulan saya punya pengajian malam Minggu Pahit. Agenda beliau dari Malang, ada Liga TNI waktu itu di Malang, kemudian ke Jogja langsung ke pondoknya Gus. Beneran dan siap datang. Akhirnya apa? 2 hari sebelum beliau datang itu orang wirawiri ke pondok, dari Koramil, dari Kodim, dari Korem. Beneran Gus, Pak Panglima TNI mau datang loh. Kowe iki tentara kok goblok, wong atasanmu kok takon aku. Ya takono karo atasanmu. Kalau yang bin Koramil namanya Dan Ramil, kalau yang bin Kodim namanya Dandim, Korem dan Rem. Kalau aku Dan Cok Jaran kok kamu tanya, enggak tahu. Akhirnya bener Pak, kurang sehari semakin sibuk tentara-tentara. Termasuk ada utusan Pak Gubernur AAU dan lain sebagainya atas kedatangan beliau. Saya sampaikan waktu itu, salah satu alasan Pak Gatot mau datang ke kampung saya, kampungnya Pak Habib ini apa? Karena kebetulan toleransi di kampung kami ini luar biasa. Tidak hanya NU dan Muhammadiyah, Islam dan Kristen gitu loh bisa akur. Dan gak ada masalah. Saya kalau pengajiannya datang 7.000, 10.000. Tetangga saya banyak yang Nasrani, gak ada masalah. Bahkan mereka bantu masak, karena saya harus menyiapkan konsumsi untuk 10.000 jamaah. Maka saya bilang sama Pak Panglima waktu itu, ada cerita Pak Panglima. Apa Gus? Ada kiai dijemput oleh pendeta untuk piknik ke Parangtritis menggunakan bis kota. Begitu naik bis kota, Pak Kiai bilang Bismillah. Diprotes sama pendeta Pak Panglima. Salah Pak Kiai, ini bukan Bismillah, tapi bis kota. Sampai jalan hujan lebat, pendetanya bilang ada petir. Haleluya, haleluya. Diprotes sama Kiai. Salah, pendeta itu bukan haleluya tapi halilintar.
Akhirnya sampai parangtritis, Pak Kiai nggak pernah pakai celana, pakai sarung. Ada angin kencang, buat sarungnya buka. Pendeta bilang, wow. Dijawab oleh Pak Kiai, salah Pak Pendeta, ini bukan wow tapi alif. Saya yakin yang tidak tersenyum karena tidak lulus Iqra. Ini kan indah Bu kalau bangsa seperti ini. Kalau Bapak Ibu kemudian masih ingat kejadian gereja Temanggung dirusak tahun berapa itu Pak? Saya datang ke sana Pak. Saya buat acara, komandan, namanya apa? Indahnya perbedaan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena pengajian di mana-mana saya sering Bu, jamaah kalau ribuan itu saya suruh berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya panggil jamaah yang hafal Pancasila, saya kasih uang. Ya belum kelasnya Pak Jokowi lah ngasih sepeda, minimal ngasih uang. Saya bilang waktu itu, kalau bangsa Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, bangsa Indonesia kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Apa Gus agamanya? Agamanya kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji yang kepalanya putih itu. Dan gak pernah ada larangan burung gereja masuk masjid, biasa. Burung gereja dilarang masuk masjid, gak pernah ada. Malah Pak Haji yang jarang masuk masjid. Tapi kalau ikan saya yakin agamanya pasti Katolik. Kenapa Gus? Iya, karena ikan yang paling besar namanya paus. Lah ini jelas. Maka kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, sesuai dengan tema kita hari ini. Bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Artinya apa para taruna yang perlu kalian ingat? Kalian hari ini masuk sebagai taruna di AAU. Sumbangsih apa yang saya berikan kepada bangsa dan negara ini manakala saya menjadi seorang pejabat kemiliteran? Maka tadi saya bilang sama Bapak, kepemimpinan dan leadership di Indonesia itu yang paling top itu cuma 2 institusi, TNI Polri. Karena apa? Pendidikannya berjenjang dengan jelas. Coba kalau Bapak Ibu lihat anggota DPR, mohon maaf, tukang becak sekalipun dia dipilih kemudian dari partai besar, kemungkinan menjadi ketua DPR. Lah tukang becak jadi ketua DPR. Nanti kejadiannya kayak di Klaten Pak, tukang becak jadi bupati, ngeri. Assalamualaikum WRWB. Wow. Jadi dia baca sambutan tuh Pak, Assalamualaikum WRWB. Jadi membaca sesuai dengan teksnya. Lewang pekok yang ini jadi bupati kepiye jadi. Assalamualaikum WRWB. Ini nanti kalau dia ditanya, kalau dia buka internet bahaya lagi. www.tni.au umpamanya. Nanti dia bacanya bisa ngeri Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai manfaat apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini ketika Anda menjadi pemimpin di bangsa ini? Nilainya adalah nilai kemanfaatan. Maka orang yang memberikan nilai manfaat pasti akan dikenang di bangsa ini. Maka saya jadi teringat sebuah pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak ibu mati meninggalkan kok utang bro, nama. Kan luar biasa. Kenapa Sudirman dikenang jadi nama jalan, Soekarno dikenang jadi nama jalan, nama stadion, nama bandara, Adi Sucipto dikenang karena nilai manfaat yang diberikan kepada bangsa ini, karena sumbangsi yang diberikan oleh bangsa ini. Taruna begitu. Bagaimana kalian memberikan sumbangsi? Apa ngajiannya turah-turuh wae ngono kuwi.
Untung nggak ada Pak Gubernur. Ada Pak Gubernur habis kamu. Ya sudah dilanjutkan nggak apa-apa, karena saya perlu mengingatkan saja. Saya ngomong Anda tidur nggak apa-apa kok. Cuma Imam Al-Ghazali mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kalau saya ngomong sampean ngantuk berarti sampean pengen cepat-cepat mati. Tak pikir khusyuk banget, ternyata produksi air mineral Pak, masya Allah. Kesimpulannya adalah kalau kemudian kita hari ini ingin meneladani Rasulullah Muhammad SAW, salah satu keteladanan yang bisa kita contoh dengan baik adalah soal nilai manfaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Bahkan tidak hanya umatnya, orang yang membenci beliau sekalipun beliau kasih manfaat. Di sudut kota Madinah ada seorang pengemis buta yang begitu membenci Muhammad SAW. Jangan ikut Muhammad, Muhammad itu orang gila. Jangan ikut Muhammad. Dia itu ahli sihir, dukun dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Muhammad? Setiap pagi dia datang untuk memberikan makanan kepada dia, bahkan disuapi. Begitu Muhammad nyuapi, orang buta ini mengatakan apa? Hei kamu yang nyuapin saya, jangan ikut Muhammad, itu orang gila. Semakin Muhammad dicaci maki Pak, subhanallah, suapannya semakin besar. Jangan ikut Muhammad, nyoh cangkemmu belum. Ini Muhammad. Akhirnya sampai Rasulullah Muhammad SAW meninggal, Abu Bakar yang merupakan sahabat dan mertuanya Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, adakah sunnah-sunnah Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Apa jawaban Aisyah? Wahai bapakku, engkau adalah ahlu sunnah. Hampir semua amalan Rasulullah pernah engkau lakukan. Tapi ada satu hal yang belum pernah kau lakukan, wahai bapakku. Apa itu, wahai Aisyah? Rasulullah mempunyai kebiasaan setiap pagi memberikan suapan dan makan kepada orang buta yang menghinanya di seluruh kota Madinah. Maukah engkau melakukan itu? Akhirnya apa? Abu Bakar ikut. Pagi-pagi mendatangi, dibawakan gudeg. Pengemis ini kemudian disuapi oleh Abu Bakar. Ya gudeg ala Madinah maksudnya. Begitu disuapi, pengemis buta ini bilang, kamu pasti bukan orang biasanya yang menyuapin saya. Saya orang biasanya. Enggak, kamu bukan biasanya. Kenapa? Karena orang biasanya memberikan makanan suapan kepada saya dengan sangat halusnya. Tidak ada makanan kasar yang masuk ke dalam mulut saya. Dan begitu lemah lembutnya orang itu memberikan makanan kepada saya. Sementara ini kamu kasar. Siapa kamu? Saya adalah Abu Bakar. Siapa orang yang biasa nyuapin saya? Dia sudah meninggal. Siapakah dia? Rasulullah Muhammad SAW. Menangis sang pengemis ini. Orang yang tiap hari mencaci makinya masih dikasih suapan oleh Rasulullah. Subhanallah. Sementara kita dirasani sama orang saja, Pak. Oh panas, Pak. Panas. Apalagi taruna disenggol titik, senggol bacok. Ngeri sekali. Apalagi kalau saya baca medsos hari ini, Bu. Teman sama teman akhirnya pisah jadi musuh. Omongannya atos. Nulis di medsos Pak, medeni Pak. Kayak jadi cangkemnya piro regane tak tukune sisan. Ini bukan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ini orang yang memusuhi. Allah berikan sifat kemuliaan yang luar biasa kepada Muhammad dengan kasih sayangnya. Makanya kalau saya ditanya bagaimana Gus dengan sifat-sifat Rasulullah, coba ini sebagai penutup saya sampaikan. Coba kalian perhatikan. Juga kaitannya dengan badan tadi Pak Kolonel. Saya sampaikan fisiknya Rasulullah Muhammad SAW. Fisiknya Rasulullah Muhammad SAW itu selain sifatnya yang luar biasa, beliau mempunyai fisik yang luar biasa. Wajahnya Rasulullah tidak bulat tapi cenderung bulat. Jenggotnya hanya sebesar genggaman tangan, lalu tidak terlalu panjang. Tapi ingat, jenggot ini hukumnya sunnah, gak wajib. Jenggot ini sunnah untuk dipelihara, kumis sunnah untuk dicukur. Saya jadi nggak enak kalau ngomong dicukur, ingat Pak Hadi Cahyanto. Saya tadi bilang sama kolonel,
bulan Januari tanggal 18 tahun 2017, begitu beliau diangkat jadi Kasau, saya nulis di Facebook. Hari ini Hadi Cahyanto jadi Kasau. Prediksi saya setahun ke depan beliau menjadi Panglima TNI. Kemarin benar diangkat jadi Panglima TNI. Saya capture Facebook saya kirim ke Komisi 1. Loh Gus, kok sudah tahu? Ya kebetulan. Saya doakan mudah-mudahan dari sini besok anak-anak taruna di sini insya Allah minimal jadi Kasau minimal. Amin. Amin. Siapa dia Gus? Yang jelas ciri-cirinya adalah pas pengajian tidak ngantuk. Itu saja ciri-cirinya. Ngantuk kok Kasau ya pantes. Itu yang ngantuk-ngantuk saya bilang. Secakap-cakapnya orang kalau ngantuk kelihatan jelek. Iya, secantik-cantiknya orang kalau ngantuk kelihatan jelek. Lah orang cantik saja ngantuk jelek, apalagi orang jelek ngantuk. Wah. Gak enak banget ini dan gak enak banget ini. Jadi 5 hal. Sunnah dipelihara, sunnah untuk dicukur. Sunnah gak wajib. Lah orang Indonesia tuh aneh, punya jenggot gak punya kumis katanya kayak kambing. Ya kan punya kumis gak punya jenggot katanya kayak lele. Wah bahaya sekali. Padahal mertua saya itu ya jenggotan ya kumisan Pak. Ya berarti mertua saya itu ya wedhus ya lele ya. Kemudian bulu ketiak ini sunnah untuk dicabuti. Sunnah. Kuku sunnah untuk dipotong. Satunya 4, satunya lagi apa? Rambut kemaluan sunnah untuk dicukur. Tapi ingat taruna, tolong dicukur sendiri. Melakukan nyukur kancane raya-raya. Kemudian apa? Rasulullah rambutnya panjang, tapi tidak lebih panjang dari saya, cuman sebahu. Ketampanan Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Yusuf, karena dua-duanya sama-sama tampan. Rasulullah itu Pak, mohon maaf, ciri fisiknya kalau duduk di tengah-tengah taruna seperti ini, Rasulullah kelihatan lebih tinggi. Di lapangan beliau berdiri dengan manusia yang lainnya, Rasulullah kelihatan lebih tinggi. Dan Rasulullah itu manusia satu-satunya yang tidak punya bayangan, Pak. Jadi di bawah sinar lampu tidak akan ada bayangannya, di bawah matahari tidak ada bayangannya, di bawah rembulan tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena Allah tidak ridho bayangan Rasulullah diinjak-injak oleh makhluk lainnya. Bahkan fisiknya mohon maaf, wajahnya lebih terang daripada rembulan. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Matahari tidak berani menyengat Rasulullah. Maka diriwayatkan setiap kali Rasulullah keluar dari rumah di siang hari senantiasa ditutupi oleh awan. Kenapa? Kalau kita melihat matahari itu silau, matahari yang melihat Rasulullah yang silau. Itu fisiknya Rasulullah. Dadanya bidang rata, perutnya six pack. Wow. Hati-hati yang buncit, hati-hati. Ini fisiknya Bu. Saya tadi perlihatkan ke beliau-beliau ini. Setahun yang lalu, ini untuk teman-teman AAU ya. Setahun yang lalu berat badan saya masih 101 kilo. Sekarang 74 kilo. Dalam waktu 8 bulan. Saya tinggal di Jogja itu ada beberapa periode. Periode pertama saya kuliah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun. Apakah masalah orang NU tinggal di Muhammadiyah? Nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan, nggak ada makan-makan. Nggak asik banget rasanya itu. Begitu saya kembali ke lingkungan orang NU, berat badan saya langsung naik 101 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, selamatan makan, manakipan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. 7 hari Pak. Begitu saya kegemukan, saya baca Sirah Nabawiyah. Oh, Rasulullah six pack, Rasulullah dadanya bidang. Tapi Rasulullah sangat kuat. Beliau pernah berkelahi dengan seorang pegulat, menang. Karena fisiknya top. Rasulullah itu sakit hanya 2 kali. 1 ketika diracun, 2 ketika Muhammad meninggal. Cuman 2 kali ini top. Dan ternyata resepnya semuanya bisa kita contoh. Yang pertama, pola makan Pak.
Bagaimana pola makannya Rasulullah? Nahnu qaumun la naqul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Sama dengan taruna. Berhenti makan sebelum kenyang. Kapan? Ketika lauknya tidak cocok. Rasulullah seperti itu, Pak. Kemudian apa yang kedua? Rasulullah tidak mau menyia-nyiakan makanan. Maka dia mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yaliqaha aw yuliqaha. Ketika kalian makan, janganlah mencuci tangannya sebelum kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Beliau ingin kalau makan itu, ketika Anda cuci tangan sudah tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Maka sunnah untuk dijilati atau dijilatkan. Ini konteksnya pasangan suami istri, Pak. Jangan sesama teman taruna. Jadi besok kalau taruna Anda sudah punya istri, selesai makan, istrimu dipanggil, mah, di cangkemmu, nyoh, itu sunnah. Benar sunnahnya. Tapi ingat, hanya untuk pasangan suami istri. Jangan sama teman taruna, menzizikkan. Karena apa? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Maka mohon maaf, Bu, kalau saya ada makanan habis pengajian terbuang sia-sia itu saya sakit hati, Bu. Kenapa Rasulullah mengajarkan Allahumma barik lana? Kalau Anda belajar bahasa Arab, lana itu artinya jamak, kami, berikanlah berkah kepada kami. Pertanyaannya, yang makan mulut-mulutnya sendiri, yang merasakan lidah-lidahnya sendiri, kenapa menggunakan kalimat kami bukan aku? Karena wujudnya makanan di hadapan kita itu merupakan jasa banyak orang, Bu, Pak. Kalau Anda makan nasi, nasi itu bisa hadir di depan kita, itu merupakan jasa banyak orang. Dari mereka yang membuat lahan, dari mereka yang tandur, yang dawet, yang matun, yang mepe gabah, yang busai manuk, yang memanen, yang ngeliwat, semuanya. Maka hebatnya orang Jawa apa, Pak? Orang Jawa itu dari nandur sampai jadi nasi, itu namanya beda. Beda dengan orang Inggris. Dari ditanam sampai jadi nasi namanya rice. Kalau orang Jawa enggak, Bu. Yang ditandur di sawah namanya pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ono woe jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah cuma satu namanya las. Las bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling namanya beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel namanya apa? Menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak namanya sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Intip bahasa Inggrisnya rice. Iya kan? Sego cuma satu namanya upo. Bahasa Inggrisnya rice. Nasi kemarin namanya wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego di pepe namanya karak. Bahasa Inggrisnya rice. Iya kan? Sego dimasak panjang namanya lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Jawa apa gimana? Maka saya bilang banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya, Pak. Contohnya nguyuh anyang-anyangan, ora-ono. Masa ya kencing tawar menawar kan ya enak banget. Begitu kita berdoa Allahumma barik lana. Saya yang makan, ibu yang masak, ibu juga saya doakan. Begitu saya makan Allahumma barik lana, mereka yang tandur di sawah juga saya doakan. Termasuk kalau kemudian kita menjadi aparat negara, baik militer maupun ASN, sipil negara. Begitu kita makan, rakyat ketika kita berdoa Allahumma barik lana termasuk kita doakan. Kenapa? Karena kita mendapatkan pajak dari rakyat. Ini indahnya agama, maka kita tidak boleh menyanyiakan. Itu Rasulullah. Maka beliau sehat karena tidak pernah menyanyiakan makan. Kemudian yang kedua apa? Beliau ahli puasa. Ahli puasa. Setahu saya sampai beliau hampir pensiun, Pak Gatot itu masih puasa Senin Kemis. Jadi apa? Puasanya Rasulullah itu yang disunahkan satu Senin Kemis. Kenapa hari Senin sunnah puasa? Hari lahirnya Rasulullah. Kenapa hari Kamis sunnah puasa? Ini Rasulullah setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Inilah alasan kenapa hari Senin kita disunahkan untuk nyenen, hari Kamis kita disunahkan untuk ngemis. Yang kedua puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa terbaik. Dan saya mencontoh yang kedua, puasa Dawud, Pak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan saya tidak makan nasi, saya ngurangi gula. Alhamdulillah dalam waktu 2-3 bulan saya turun 20 kilo. Dalam waktu 8 bulan saya turun 28 kilo. Yang tadinya saya gemuk, subhanallah, sekarang saya seksi, Pak. Alhamdulillah. Kalau dulu badan saya kayak Rambo, Mas, tapi hati saya Romeo. Ya, kalau sekarang bodi saya atletis, hati Teletubbies. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai pesan terakhir, nilai kemanfaatan yang bisa kita pegang adalah Rasulullah berpesan, taraktu fikum amroini,
ing tamassaktum bihima lang tadillu bi abadan. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnat Rasulih, dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada bangsa ini. Allah memberikan nilai manfaat kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikategorikan oleh Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaat. Di tengah-tengah era seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para pemimpin kita untuk membawa negara ini maju menjadi negara yang berada dan terlibat di warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'im, hamdan yufi amahu yukafiru mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, sehingga mereka sebagaimana mereka menginginkan, kasih mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Allahumma rasulna istiqam. Tuhan kami yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami kehidupan dan istiqamah di dalam bekerja dan beribadah. Allahumma rzuqna ziyadatil ilmi wa rizqi wa ibadah. Anugerahkan kepada kami ya Allah dengan bertambahnya amal, bertambahnya ilmu, amal dan ibadah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkan kepada kami ya Allah keturunan yang saleh. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkan kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini ya Allah, kehidupan semakin tidak menentu ya Allah, anugerahkan kepada kami beribu-ribu kekuatan untuk menghadapinya ya Allah. Anugerahkan kepada bangsa ini kekuatan ya Allah, sehingga bangsa ini bisa berdiri dengan tegak atas ridho-Mu ya Allah, berdiri dengan tegak atas rahman dan rahim ya Allah, sehingga membawa kejayaan bagi bangsa yang kami cintai itu ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Di tengah-tengah kemaksiatan yang semakin merajalela ya Allah, berikan keberkahan di dalam hidup kami. Berikan keberkahan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan keberkahan bagi rakyat bangsa dan negara ini ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karam. Di tengah-tengah kehinaan yang semakin meluas ya Allah, berikan keberkahan beribu-ribu kemuliaan ya Allah atas ridho-Mu dan atas syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Jadikanlah Allah, anugerahkanlah kepada kami orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Allahumma rzuqna bi husnul khatimah, dan pada akhirnya ya Allah, tatkala Engkau panggil kami, jadikanlah hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri acara laporan. Atasan, dimohon duduk.
Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1439 Hijriah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Mulakan. Istirahat. Tempat. Rem. Demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah. Semoga dengan adanya acara ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri sekali. Tapi dampaknya lu. Kalau kayak ada yang begini. Saya tadi ngeliat fotonya Pak Ustadz tadi. Wah, apa ya ketahuan.